Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema al-iddah, yaitu satu masa yang harus dijalani oleh wanita ketika dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Al-Imam Abu Syuja menyatakan, wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu asyhurin wa ashrun. Bila wanita yang ditinggal mati suami itu dalam kondisi tidak hamil. Dari mana kita tahu? Ya, misalnya dia haid. Biasanya wanita yang haid itu tidak hamil. Maka dipastikan itu tidak sedang hamil. Atau dia sudah menopause, sudah tua. Maka masa iddahnya itu adalah arba'atu asyhurin wa ashrun. 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Kenapa dia tetap menjalani masa iddah padahal bisa jadi dia adalah wanita yang menopause, tidak mungkin hamil lagi? Maka jawabannya, ini adalah bentuk kesetiaan. Ini adalah sebuah pembuktian diri, karena dahulu di zaman jahiliyah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, maka dia bisa jadi menjalani masa yang sangat sulit. Kenapa? Karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dahulu zaman jahiliyah itu akan diperebutkan oleh ahli waris. Oleh ahli waris suaminya. Bisa jadi dia akan dimiliki, dinikahi oleh anak tirinya atau anak suaminya dari istri yang lain. Bisa jadi dia akan dimiliki oleh saudara suaminya. Karena dulu zaman jahiliyah, ketika ada lelaki yang meninggal dunia, ahli waris lelaki tersebut berebut untuk bergegas siapapun dari mereka yang lebih dahulu menutupkan, mengkerudungkan bajunya ke wanita tersebut, maka dialah yang memiliki wanita itu. Tentu ini satu praktek yang sangat hina dina, menghinakan wanita. Wanita diperlakukan bagaikan ternak, bagaikan barang, diperebutkan dengan cara-cara semacam itu. Wanita tidak dihargai, tidak dihormati. Suaminya baru saja meninggal, bisa jadi malam itu juga wanita itu telah bergaul dengan lelaki lain, bisa jadi bergaul dengan anak tirinya. Na'udzubillah. Gambaran yang sangat buruk dari perilaku orang-orang jahiliyah, sehingga sangat layak mereka itu dijuluki dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang pandir, orang-orang bodoh. Penghinaan terhadap wanita yang luar biasa. Karena itu Islam tidak merestui hal itu. Tetapi Islam juga tidak merestui wanita itu segera menikah dengan lelaki lain tanpa menunjukkan empati, tanpa menunjukkan kesetiaan kepada sang suami yang meninggal dunia. Maka itulah disyariatkan apa? Masa iddah 4 bulan 10 hari. Wa ghairul mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamli. Dan kalau wanita itu adalah wanita yang diceraikan, bukan wanita yang ditinggal mati, dan dia dicerai dalam kondisi hamil, maka masa iddah wanita yang hamil sama, yaitu dengan lahirnya janin yang ada dalam perutnya. Sehingga dalam hal ini, dalam kasus wanita hamil ditinggal mati suami atau diceraikan oleh suami, masa iddahnya sama, yaitu dengan lahirnya sang janin. Kenapa dengan lahirnya sang janin? Berarti sudah bisa dipastikan tidak akan terjadi lagi percampuran nasab. Dan wanita tersebut segera dibolehkan menikah dengan lelaki lain. Kenapa? Karena salah satu hikmahnya, wanita ini tentu butuh dukungan psikologi, butuh dukungan moral, butuh dukungan finansial untuk merawat sang anak, untuk terus bisa survive, bisa bertahan dalam kondisi yang berat. Ya, hamil, melahirkan, mengurus janin, kemudian diceraikan. Tentu ini satu hal yang berat. Apalagi bagi seorang wanita yang memang mentalnya lemah, psikologinya juga sangat lemah. Ini suatu pukulan, suatu kondisi yang sangat berat ya. Bagaimana dia dalam kondisi hamil, dalam kondisi berat, melahirkan dalam kondisi mempertaruhkan nyawa, dalam kondisi apa? Suami ternyata juga tidak peduli, tidak merujuknya, tidak berusaha mempertahankan pernikahannya, dibiarkan dia menjalani masa yang sangat berat ini. Maka sungguh tepat bila Islam memberikan restu kepada wanita yang telah melahirkan sang anak untuk mengangkat martabat wanita tersebut, mengobati rasa pilu yang ada dalam jiwanya, yaitu dengan apa? Dengan diizinkan untuk menikah dengan lelaki lain yang akan segera menyayanginya, berempati kepadanya, bertanggung jawab kepadanya, dan membesarkan jiwanya, menyanjungnya, sehingga dia tidak hanyut dalam keterpurukan, hanyut dalam dendam ataupun sakit hati. Subhanallah, begitu indahnya syariat Islam. Semoga
apa yang disampaikan dapat membuka wawasan kita bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang begitu indah, selalu mendatangkan maslahat dan menjauhkan kita dari segala hal yang dapat merugikan ataupun mengancam dunia kita ataupun akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.